Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winrahyani dari kelas 11 OTKP. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi mengenai kode etik profesi kehumasan. Berikut penjelasannya. Pengertian dan ciri-ciri profesi humas. 1. Pengertian profesi humas. Secara umum, profesi humas adalah profesi yang berperan sebagai jembatan komunikasi berbagai pihak. Sedangkan menurut Kusmastuti dalam buku yang diterbitkan Yusmawati tahun 2007 halaman 3, humas adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, baik perusahaan maupun organisasi, yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama. Jenis bidang profesi humas terbagi menjadi dua. Yang pertama, profesi khusus, ialah para penyandang profesi yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya, misalnya profesi di bidang ekonomi dan politik. Yang kedua, profesi luhur, ialah para penyandang profesi yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utama, tetapi sebagai jiwa pengabdian semata. Misalnya, profesi di bidang keagamaan dan pendidikan. 2. Ciri-ciri profesional humas. Menurut Dr. James J. Spillane, dalam buku yang diterbitkan oleh Susanto tahun 1992, halaman 41-48, ciri-ciri profesional humas terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. 2. Teknik dan proses intelektual. 3. Penerapan praktis dan teknik intelektual. 4. Melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. 5. Menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik, dan saling menukar informasi sesama anggotanya. 6. Memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya. Dan 7. Profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik. B. Etika dan kode etik profesi humas. Berikut pengertian kode etik profesi menurut beberapa ahli. 1. Menurut Mustafa, kode etik profesi adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan awal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. 2. Menurut Surawadi Lubis, kode etik profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keadilan. 3. Menurut Anang Usman, kode etik profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dan dari klien. 1. Prinsip-prinsip etika profesi humas. A. Kualifikasi kemampuan profesi humas terbagi menjadi 4 bagian. 1. Kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility. Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi, bukan untuk subjektif, tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas atau objektif. 2. Kemampuan berpikir secara etis atau ethical reasoning. Memiliki kemampuan berwawasan, berpikir secara etis, dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi, serta tanggung jawab yang tinggi. 3. Kemampuan untuk berperilaku secara etis atau ethical conduct. Memiliki perilaku, sikap, etika, moral, dan tata krama yang baik
dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain. 4. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis atau ethical leadership. Kemampuan ini diperlukan untuk membina pihak lain yang dipimpinnya. Berikut 3 prinsip dasar utama kepemimpinan. 1. Ingarso sung tulodo, yaitu pemimpin yang berada di depan mampu menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. 2. Ingmadya mangunkarsa, yaitu pemimpin yang berada di tengah mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja, maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuannya. 3. Tuturi handayani, yaitu pemimpin yang berada di belakang harus mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk berani tampil dan mampu maju ke depan dalam mencapai tujuannya. B. Prinsip etika profesi kehumasan. Ada 6 prinsip etika profesi kehumasan menurut Keraf dalam buku yang diterbitkan tahun 1993, halaman 49 sampai halaman 50, yaitu sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. Setiap penyandang profesi harus memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya, maupun tindakan dari pelaksanaan profesi tersebut terhadap dirinya. 2. Kebebasan. Para profesi memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasakan takut atau ragu-ragu. 3. Kejujuran. Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya, dan tidak menyombongkan diri. 4. Keadilan. Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain. 5. Otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. 6. Integritas moral. Prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. C. Pedoman bagi perilaku profesi humas, yaitu 1. Selalu mengingat hubungan profesinya dengan khalayak. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. 3. Menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual. 4. Menumbuhkan kepercayaan orang yang berhubungan dengannya. 5. Memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat. Dan 6. Melaksanakan tugasnya dengan martabat. D. Contoh kode etik profesi humas. Di sini saya mengambil contoh kode etik profesi humas yang ada di PT Garuda Indonesia, diantaranya sebagai berikut. 1. Mampu bertanggung jawab menjaga reputasi perusahaan. 2. Harus peduli untuk melayani lebih dari harapan pelanggan. 3. Memberikan layanan yang menghadirkan kenyamanan. 4. Mampu melihat dan menangkap peluang untuk menghasilkan ide positif. 5. Memastikan setiap produk, proses dan layanan memiliki kepatuhan atas standar keamanan dan keselamatan. E. Sanksi pelanggaran kode etik. Ada 2 sanksi utama yang akan diberikan jika melanggar kode etik. 1. Sanksi moral, yaitu hukuman psikis yang diberikan pada pegawai yang melakukan pelanggaran sebagai hukuman tambahan. 2. Sanksi dikeluarkan dari organisasi karena kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. 2. Pengembangan profesionalisme humas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesional humas, yaitu 1. Pengakuan. Untuk mendapatkan pengakuan terhadap kemampuan, maka harus menjadi seorang profesional.
Terlebih, hal-hal pengakuan itu mendukung pengembangan profesi. 2. Organisasi. Lembaga yang tepat untuk menyalurkan serta mengembangkan kemampuan profesional adalah organisasi. 3. Kriteria. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang profesional, harus sesuai dengan kriteria standar profesi. 4. Kreatif. Sebagai seorang profesional, harus mampu mengembangkan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, konseptor. Seorang profesional harus bisa membuat konsep kerja yang jelas. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai kode etik profesi kehumasan. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.